Setiap hari, tanpa kita sadari, kita membuat ratusan keputusan. Mau makan apa, pakai baju apa, mau beli apa. Dan kita selalu merasa semua itu adalah pilihan dan keputusan kita sendiri. Tapi gimana kalau aku katakan pada kalian, sebenarnya bukan kita sepenuhnya yang memutuskan. Lalu siapa? Di balik setiap keputusan yang kita ambil, ada strategi tersembunyi yang dimainkan oleh ahli marketing. Ya, mereka inilah yang dengan sangat hati-hati menanamkan keinginan dalam diri kita untuk membentuk kebutuhan yang bahkan mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Lalu bagaimana cara mereka melakukannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam triknya, mari kita lihat dulu bagaimana pola konsumsi masyarakat Indonesia yang telah berubah dari dulu hingga sekarang. Dulu, pola konsumsi masyarakat Indonesia sangat sederhana dan berbasis pada kebutuhan. Jadi, apa yang mereka cari adalah apa yang benar-benar mereka butuhkan. Dan segala sesuatu yang dibeli itu karena fungsinya, bukan karena daya tariknya. Namun, seiring berjalannya waktu, pola konsumsi mulai berubah. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan strategi pemasaran yang semakin canggih perlahan-lahan menggeser cara masyarakat melihat kebutuhan dan keinginan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana strategi marketing berhasil membentuk ulang pola konsumsi kita. Dari yang awalnya hanya membeli sesuatu karena kebutuhan, kini banyak keputusan yang diambil berdasarkan keinginan yang ditanamkan oleh brand. Dan dari semua lapisan masyarakat, kelas menengah adalah kelompok yang paling rentan terjebak dalam pola konsumsi berlebihan. Mengapa bukan kelas atas? Ya, masyarakat kelas atas memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dan gaya hidup mereka tanpa perlu mikir dua kali. Lalu kenapa bukan kelas bawah? Masyarakat kelas bawah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Dan dengan kemampuan yang terbatas, agak nggak mungkin mereka menghamburkan uang, sedangkan mereka sendiri masih kekurangan uang. Jadi, kelas menengahlah yang menjadi target utama para brand ini. Mengapa? Karena mereka memiliki daya beli yang cukup, ambisi sosial yang tinggi, dan akses luas terhadap kredit. Mereka sering berbelanja bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga untuk meningkatkan status sosial mereka, atau hanya sekedar merasa lebih baik jika memiliki barang tertentu. Media sosial dan kecerdikan para ahli marketing semakin memperkuat hasrat keinginan mereka ini, yang mendorong mereka tanpa sadar menghabiskan uang demi tren atau diskon yang menarik. Dan ya, inilah yang menjadikan mereka kelompok paling rentan terkena jebakan marketing. Lalu bagaimana para ahli marketing memainkan perannya? Psikologi. Ya, psikologi kita inilah yang dimanfaatkan oleh mereka. Mungkin kalian pernah mengalami ini, setelah seharian sibuk beraktivitas di luar sampai lelah, kemudian pulang menuju rumah. Sambil berkendara di jalan, tiba-tiba kalian mikir, kayaknya makan pizza enak nih. Pertanyaanku, apakah itu benar-benar keinginanmu? Sekilas itu terasa benar-benar seperti keinginanmu, tapi nyatanya itu bukan. Coba kalian cek beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Brand ini diam-diam telah menjalin koneksi dengan jaringan otakmu melalui iklan-iklannya yang sangat menarik. Warnanya yang terang, tekstur yang tampak sangat lembut, dan mereka terus menanamkan benih-benih ini di otakmu, yang pada akhirnya kamu melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, kamu membeli produk mereka. Lihatlah betapa cerdiknya mereka. Sebelum tidur, biasanya kita menyikat gigi. Aku rasa masih banyak dari kita saat ingin menyikat gigi masih memakai pasta gigi terlalu banyak. Seperti ini. Full. Padahal menggunakan pasta gigi sebesar biji jagung itu sudah cukup. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Ini semua dikarenakan subliminal conditioning atau pesan rahasia di dalam iklan. Dalam iklan pasta gigi, seringkali ditampilkan seseorang yang menuangkan garis panjang pasta gigi di sepanjang bulu sikat. Padahal, secara medis, sebesar kacang polong pasta gigi itu sudah cukup. Ini menciptakan kebiasaan di bawah sadar bahwa satu kali sikat gigi sama dengan satu garis penuh pasta gigi. Dan akhirnya, kita menghabiskan pasta gigi lebih cepat, lalu kemudian membeli lagi. Bukan hanya itu, masih ada banyak lagi trik-trik lain yang diciptakan oleh para ahli marketing. Aku akan menjelaskan beberapa di antaranya kepada kalian dalam sebuah alur cerita. Ini adalah Andi, seorang karyawan di bank swasta. Dia hanya berniat jalan-jalan saja ke mall dan membeli satu barang kecil. Itu saja, tidak ada rencana belanja lain, tidak ada niat menghamburkan uang.
Tapi tanpa disadari, dia akan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh para ahli marketing, oleh para brand. Andi masuk ke dalam mall dengan hanya satu tujuan, yaitu membeli susu. Tapi coba lihat ini. Mall dirancang dengan tata letak yang membingungkan dan rumit, tanpa jalur langsung ke tempat tujuan. Lampu-lampu yang hangat, musik yang menenangkan, dan aroma khas mall perlahan mengalihkan fokusnya. Andi mulai berjalan tanpa arah sambil melihat-lihat toko lain. Dan ya, dia sudah lupa tujuan awalnya untuk membeli susu. Selamat datang di Green Transfer, trik yang membuat pelanggan tersesat dan akhirnya belanja lebih banyak. Dan disinilah semua itu dimulai. Benar saja, Andi berhenti di sebuah toko pakaian. Matanya langsung tertuju pada jaket yang terlihat mahal. Harga aslinya Rp1.500.000, dicoret menjadi Rp750.000. Wah, diskon besar dong. Tapi tunggu dulu, apakah benar-benar diskon? Karena kenyataannya, banyak toko sengaja menaikkan harga awal jauh sebelumnya, lalu menurunkannya agar terlihat murah. Dan ini disebut dengan strike-through pricing. Trik untuk menipu otak kita agar berpikir kita mendapatkan penawaran besar, padahal mungkin harga aslinya memang segitu. Dan sayangnya, Andi memutuskan untuk membelinya. Saat sedang berjalan-jalan, Andi melihat 3 headset yang dipajang berdampingan dengan harga yang berbeda di sebuah toko. Headset A dengan harga Rp300.000, lebih murah tapi kualitas biasa saja. Headset B seharga Rp600.000, lebih mahal tapi kualitas lebih baik dari headset A. Headset C Rp700.000 harganya, hanya sedikit lebih mahal dari B, tapi kualitasnya premium. Disinilah permainan harga terjadi. Brand menggunakan strategi decoy pricing, trik yang memanipulasi persepsi nilai kita atau harga umpan. Tanpa headset B, kemungkinan Andi akan memilih headset A karena murah. Tapi dengan adanya headset B sebagai decoy atau umpan, headset C terasa jauh lebih worth it karena hanya beda Rp100.000, tapi kualitasnya premium. Dan akhirnya Andi memilih headset C, yaitu harga yang paling mahal. Dia pikir dia pintar, padahal dia baru saja termasuk atau terjebak dalam sebuah perangkap. Kemudian Andi berjalan-jalan melewati kafe. Lalu tiba-tiba dia berhenti. Dia mencium aroma kopi yang sangat khas dan masuk ke dalam tanpa rencana. Apakah kalian tahu, ciuman aroma kopi yang sedap itu bukan kebetulan. Aroma adalah salah satu senjata terbesar dalam pemasaran. Bau kopi bisa membuat seseorang ingin bersantai, sementara aroma roti yang harum bisa memicu rasa lapar. Dan ini disebut dengan sensory priming, di mana indera kita dipancing untuk membuat keputusan tanpa kita sadari. Dan sekarang, Andi bukan hanya membeli headset, tapi juga kopi dan sebuah roti atau cemilan. Saat sedang menikmati kopi, Andi melihat toko jam tangan yang sangat menarik di dekatnya. Andi pun berpikir, tadi gue beruntung banget karena dapat headset diskon. Jadi nggak masalah kalau belanja sedikit lagi. Inilah yang disebut dengan moral licensing. Otak kita merasionalisasi keputusan buruk dengan alasan seolah-olah kita sudah melakukan sesuatu yang baik sebelumnya. Dan ya, Andi pun membeli jam tangan yang sebenarnya tidak benar-benar dia butuhkan karena dia sudah punya yang lain. Belum selesai sampai di situ, Andi kembali masuk ke toko lainnya, ke toko sepatu. Seorang pegawai menyapanya dengan senyum hangat dan berkata, "Mas, sepatu ini keren banget buat stylemu, Mas." Toko ini menggunakan neuromarketing, teknik yang memanfaatkan emosi, pencahayaan, dan interaksi sosial untuk mempengaruhi keputusan belanja. Dengan pencahayaan yang hangat, musik santai, dan pegawai yang memuji selera fashionnya, Andi merasa dihargai. Dan dalam beberapa menit, dia memutuskan untuk membeli sepatu mahal yang sebenarnya tidak dia rencanakan. Akhirnya Andi ingat bahwa tujuan awal dia adalah membeli susu. Lalu pergilah Andi ke supermarket. Nah, di sini kalian tahu nggak bahwa tata letak dan penempatan barang di toko bisa memanipulasi otak. Misalnya, barang kebutuhan pokok seperti susu, telur, dan beras itu diletakkan di bagian belakang toko. Tujuannya agar pelanggan melewati banyak produk lain sebelum mencapai barang yang mereka cari. Kemudian, barang mahal ditempatkan di level mata. Kenapa? Supaya lebih mudah terlihat dan lebih mungkin dibeli dibandingkan barang yang lebih murah yang diletakkan di bagian rak paling bawah. Dan Andi pun kembali terjebak. Dia membeli banyak barang lagi. Lalu ketika tiba di kasir hendak membayar, Andi lagi-lagi disuguhi dengan barang-barang kecil seperti coklat, permen, dan lain-lain yang mempengaruhi Andi untuk membeli. Semua tata letak ini dilakukan dengan sangat akurat agar Andi dan konsumen lainnya membeli lebih banyak lagi. Inilah disebut dengan parasite placement. Bagaimana ini bekerja?
Otak manusia lebih cenderung memilih apa yang langsung terlihat, dan strategi ini memanfaatkan kebiasaan tersebut untuk mendorong penjualan produk tertentu. Akhirnya, Andi keluar dari mall dan tampak bingung dengan banyaknya belanjaannya. Andi yang awalnya hanya ingin membeli satu barang, tapi dia keluar dengan lebih banyak barang yang tidak direncanakan. Semua ini karena psikologi pemasaran yang dirancang untuk mengontrol keputusannya tanpa ia sadari. Brand punya banyak cara untuk membuatmu belanja tanpa sadar. Tapi kamu bisa melawannya dengan strategi yang tepat. Ingat, belanja bukan soal siapa yang paling pintar menemukan diskon, tapi siapa yang paling pintar mengendalikan dompet. Jadi, mulai sekarang, biarkan kamu yang mengontrol uangmu, bukan brand. Tapi, aku ingin bertanya, pernahkah kamu mengalami hal serupa? Hal seperti ini? Kalau pernah, apa yang kamu beli dan berapa banyak uang yang tanpa sadar sudah kamu habiskan? Tulis di komentar. Dan find me in the next video. Bye-bye.